Setiap amalan pada hakikatnya adalah bisa mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ibadah spesial ini akan mempercepat doa kita agar terkabul melebihi ibadah-ibadah yang lain. Simak apa ibadah itu dan penjelasannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk terus belajar memahami kehidupan ini sesuai yang Allah inginkan, sehingga sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran bahwasanya manusia ini ditakdirkan kaya atau cukup, sehingga dengan terus belajar kita bisa menjalani hidup ini dengan serba kecukupan, atau yang lebih dari itu kita berlimpah kekayaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi panutan semua manusia. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saudaraku, para subscriber channel Menjemput Kaya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga bisa menjadi jalinan silaturahmi, dan dari jalinan silaturahmi ini Allah turunkan rezeki yang banyak kepada para subscriber yang telah subscribe, dan juga para pendengar yang setia masih belajar sama-sama kita di channel ini. Langsung saja saudaraku, bahwasanya setiap amal soleh akan mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat tidak perlu khawatir ketika sudah banyak amalan, sudah melakukan amal soleh, kemudian meminta kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Namun yang akan kita bahas pada video ini adalah ada salah satu amalan yang jika diamalkan, efeknya atau fadilahnya Allah akan mempercepat doa kita dikabulkan melebihi kalau kita melakukan amalan-amalan yang lain. Amalan apakah itu? Yakni adalah bertaubat. Ya, benar sekali, bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 31, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222 menjelaskan sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kata-kata menyukai orang-orang yang bertobat dalam penjelasan tafsir yang lain adalah Allah mencintai orang-orang yang bertobat.
Sehingga ketika Allah mencintai orang yang bertobat, orang-orang yang bertobat ini akan Allah berikan hajatnya, Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan kabulkan permintaannya. Bagaimana mungkin apabila kita mendapatkan cinta dari Allah kemudian tidak dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita? Bahkan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk terus senantiasa bertobat, karena Allah memberikan hadiah yang baik untuk kita di dunia dan juga di akhirat ketika kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya dan memberikan kelapangan untuk kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, tabarakallah, para sahabatku. Lalu kapan kita bertobat? Dalam sehari ketika kita melakukan dosa langsung mengucap istighfar. Kemudian banyak ijazah yang menyebutkan ketika setelah selesai sholat tahajud sebelum adzan subuh, perbanyaklah membaca istighfar. Semoga Allah mengabulkan doa-doa hajat-hajat kawan-kawan semuanya, dari yang meminta kesembuhan, minta harta, minta jodoh, minta dilunaskan utangnya, semoga segera Allah wujudkan. Banyak hilafnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.